Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, saya percaya walaupun karena saya juga diberi kesempatan oleh para pemimpin untuk punya waktu bisa sharing firman. Karena itu malam hari ini kita sama-sama terus belajar bahwa tahun 2024 sampai tahun 2034 Tuhan sudah kasih kita satu jangka waktu dengan tema kita percaya bahwa itulah tahun percepatan, peningkatan dan perluasan supernatural. Dan setiap orang akan mengalaminya, saudara. Setiap kita pasti mengalami dengan cara Tuhan sendiri. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak timbul dalam hati kita, yang tidak kita dengar, bahkan yang tidak kita lihat. Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya nanti setelah ini ada banyak kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Dan tahun 2026 kita akan terus diperlengkapi Tuhan untuk kita lebih cepat, lebih dalam, lebih luas, dan tidak ada yang mustahil. Karena itu di dalam doa puasa ini minggu kedua kita masuk ya. Minggu kedua ini kita masuk. Tuhan ingin membawa kita untuk kita lebih cepat agar kita selaras dengan apa yang Tuhan rencanakan. Ya. Karena Tuhan itu bergerak tanpa berhenti. Tuhan tidak pandang situasi, pandang apapun, Tuhan terus berjalan. Nah kalau kita tidak percepat, maka kita tidak akan selaras dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, pikuk lakuk yang kupasang itu, maksudnya supaya kita selaras dengan pimpinan Tuhan. Dan kita terus mendalami, berakar dalam. Ya, kita terus berakar dalam semakin kuat. Alkitab berkata kita seperti anak-anak kita seperti pohon zaitun atau kita seperti pohon zaitun itu akarnya cukup dalam. Lalu karena kita itu punya keselarasan dengan Tuhan, kita juga terus berakar, maka kita bisa berdampak dengan luas. Kita tidak saja berdampak dalam rumah kita atau dalam komunitas kita. Saya percaya tahun ini dampak kita datang ke provinsi, datang ke Indonesia, datang ke bangsa-bangsa. Yang percaya pasti terjadi Bapak Ibu. Karena Tuhan udah bilang bahwa kita akan membawa dampak dan dampak itu diperluas. Bukan saja di komunitas kita tapi jauh ke depan. Baik, dan itu tidak ada yang mustahil. Nah hari ini kita mau belajar tentang bagaimana ada peneguhan, panggilan, dan arah hidup. Peneguhan, panggilan, dan arah hidup. Karena setiap kita itu dipanggil. Tidak ada satupun yang tidak dipanggil. Semua kita dipanggil. Tentu waktu kita dipanggil, kita diberi arah, tujuan. Ya, seperti kita kalau dipanggil jadi pegawai, pasti arah dan tujuan di dalam kantor itu diberikan kepada kita kan. Paling tidak ada tupoksi supaya kita bisa bekerja searah dengan visi pelayanan itu. Nah demikian juga ketika kita mendapat panggilan pasti ada arah hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, panggilan datang dari Tuhan bukan dari keadaan. Jadi kita jangan lihat keadaan kita, siapa kita, karena kita datang dari Tuhan. Keadaannya contohnya begini. Saul dia menyiapkan anaknya Jonathan. Tapi walaupun keadaannya Jonathan putra mahkota, Tuhan mempersiapkan Daud. Ya kan? Tetapi Daud dia mempersiapkan putranya Salomo. Jadi kita tidak bisa bilang begini, itu satu doh, karena dia di situ jadi angkat di saudara-saudara atau orang-orang. No, kita semua ini dipanggil. Tuhan Yesus aja bersaudara ada Yohanes dengan ini kan? Semua panggilan itu saudara. Jadi kita dipanggil itu datang dari Tuhan, bukan keadaan, bukan karena kita berkoalisi dengan ini jadi kita dikasih tanggung jawab. No, tidak ada. Kita semua dipanggil ya. Karena juga Imam Eli tidak berhasil membina anak-anaknya.
Tetapi Samuel dipakai untuk melanjutkan pelayanan Imam Eli. Jadi bisa aja anak kita dipakai untuk melanjutkan, itu bukan kebetulan. Itu bukan karena kita keadaannya sudah begitu, no. Kita harus tahu bahwa itu datang dari Tuhan. Nah, ini panggilan hidup tidak ditentukan oleh situasi. Panggilan hidup juga tidak ditentukan oleh usia. Jadi kalau kita dipanggil itu berbeda-beda usianya. Mentor saya, Pastor Margaret Kor, itu dipanggil pada usia 54 tahun. 54 tahun baru dia merintis gereja. Pak John Fangidai dipanggil usia 17 tahun. Ya Pak John ya. Masing-masing kita dipanggil sesuai usia kita. Jadi kita tidak bisa sama. Karena Tuhan punya rencana. Juga panggilan hidup itu tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Karena kita hebat, kita luar biasa, kita top, maka Tuhan panggil kita. Tidak. Masa lalu itu Tuhan bilang, aku melupakan dari timur sejauh barat, aku melemparkan dosa-dosamu. Tuhan tidak ingat masa lalu kita. Di dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Juga panggilan itu tidak ditentukan oleh perasaan kita. Oh, saya punya perasaan nih, baik kesonde, kira-kira Tuhan panggil nih, aduh kemana ya? Rasa senang kok. Bukan. Tetapi oleh inisiatif dan kedaulatan Tuhan. Jadi siapapun kita pada malam hari ini, ikut doa puasa hari ini, jangan lupa, itu bukan pilihan kita. Kita dipanggil untuk duduk sini karena inisiatif dari Tuhan. Karena Tuhan mau berkati kita semua, amin. Tuhan mau berkati kita semua, apapun latar belakang kita. Ya apapun usia kita, apapun situasi kita. Ada ponakan saya, adik saya, mereka tidak satu jemaat dengan kita, tapi mereka dipanggil. Saya tidak pernah ajak mereka, betul ya Malinda? Tapi begitu adik saya dengar kita ada doa puasa, dia bilang boleh kok Kak, ketong ikut. Kenapa tidak? Ya, jadi kita dipanggil itu. Ya Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil. Ya, itulah sebabnya. Yang pertama, Tuhan memanggil berdasarkan rencananya yang kekal, bukan kondisi manusia. Jadi rencana kekal Tuhan yang membuat kita dipanggil. Karena Tuhan itu kekal. Dia mau kita di dalam kekekalan. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan, maksudnya kita berbahagia, tidak usah banyak alasan. Kenapa? Karena kita dibawa Tuhan dalam kekekalan. Karena Tuhan ada di dalam kekekalan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sehingga kita dipanggil Tuhan di dalam keadaan kekekalan itu. Bukan kondisi manusia, manusia itu terbatas. Kondisinya tidak begitu menyenangkan. Ya, tapi rencana Tuhan. Saya punya kondisi dahulu, saya bersaksi saya aja daripada saya ambil orang lain. Toh? Saya punya kondisi dahulu, saya dibesarkan dari keluarga yang Tuhan berkati. Waktu itu papa saya jadi direktur Bank BPD yang hari ini Bank NTT ya. Dulu papa saya direktur Bank NTT, itu hari ini BPD, hari ini Bank NTT. Lalu mami saya kepala sekolah, diangkat lagi menjadi kepala dinas kota, kecamatan, kota begitu. Nah, waktu itu kita anak-anak direktur itu dikasih keluar sekolahnya di luar di Surabaya. Ya, atau di manalah. Jadi kita pergi, saya SMA-nya di Surabaya. Saya nih, pokoknya sombongnya minta ampun. Libur sedikit, saya telepon, Pak, saya mau pulang. Ya udah, itu tiket sudah datang. Pakai sandal jepit, celana pendek, itu saya pulang, saudara. Naik Garuda, pergi datang tuh biasa saja. Tidak ada bilang, tidak ada. Kita juga waktu itu, kita masih SD aja udah diantar jemput pakai mobil. Ya, jadi berdasarkan itu saya merasa top. Tetapi karena Tuhan punya rencana kekal untuk saya, bukan kondisi saya, Tuhan mau bentuk saya. Dalam perjalanan singkat, papa saya meninggal, entah sakit, tidak ada sakit, tiba-tiba saja saya dan mami saya dan adik-adik saya, kita liburan ke Soe, papa tidak mau ikut. Sebenarnya saya sama Mak Linda yang jaga rumah. Tapi karena papa tidak mau ikut, ya saya yang besar ikut temani mama, Mak Linda yang jaga rumah dan papa. Jadi bapak ikut,
sebenarnya mobil, Bapak sudah punya pakaian semua sudah di atas mobil, tapi Bapak sana mau ikut. Tahu kenapa? Pokoknya sana mau ikut mati-mati. Mama Sumara bilang, lu nih begini-gini. Akhirnya beta yang disuruh pergi. Nah beta aja sana bawa baju pas-pasan. Karena mestinya beta sana pergi gitu. Ternyata di dalam kepergian kita itu papa saya meninggal di rumah. Ya, itu satu kondisi manusia ya. Yang mungkin Tuhan mau proses kita, tapi kondisi itu kita tidak tahu. Ya kan, bukan kondisi itu. Sehingga berdasarkan rencana Tuhan yang kekal, proses begitu hebat di dalam hidup saya. Akhirnya saya berjumpa dengan hambanya Pak John. Saya tidak disetujui oleh keluarga karena pikirnya nanti saya susah, saya menderita, saya pasti hancur masa depannya. Saya sama Pak John pergi dengan koper kosong lah, pakai lupa lagi dibahas lagi. Ya, bahwa Stefani masih kecil, diproses di sana. Setelah itu ditanya mau kemana, kita bilang kita mau pulang Kupang aja karena Tuhan mau kita pulang Kupang. Ini saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan memanggil berdasarkan rencana kekal, bukan kondisi manusia. Kondisi manusia kita tuh rasanya tidak mungkin Tuhan pakai kita kan. Nah, lalu akhirnya kita pulang Kupang. Sudah pulang Kupang lagi, mama saya nih rasa malu sekali. Karena saya jualan di pinggir rumah mama saya. Ada tanah luas sampai sekarang itu tanah masih luas tuh, teman-teman, di dekat lampu merah tuh. Nah, saya jualan di situ, jualan nasi goreng, jualan apa. Saya juga pikir, aduh, hidup nih. Teman-teman saya datang ketawa saya. Ya, mereka beli ayam, mereka 2 orang beli ayam 3. Kita bilang, kenapa bosan beli ayam 3? Kan bosan 2 sah. Sudah ketemu beli kasih lu 1, kalau dulu suka apa nih? Gitu kan, dong tanya gitu. Ya, kondisinya tidak menentu. Pasti kita semua punya kondisi yang sama. Ya, coba kalau kita merenungkan begitu. Tapi bukan kondisi itu yang membuat Tuhan panggil kita. Karena Tuhan punya rencana yang kekal. Ya, Tuhan punya rencana yang kekal, Bapak Ibu. Jangan takut dengan kondisi yang sekarang kita alami. Kondisi itu tidak menghalangi Tuhan. Ya. Dan sekarang mama saya bersaksi bahwa, dulu dia malu tapi sekarang dia bangga. Ya. Dulu dia malu tapi sekarang dia bangga dengan anaknya. Ya, dia bisa duduk ikut kita itu, mama saya nih, jangan macam-macam, ini raja dalam keluarga ini. Ya, kalau suaranya sudah turun tidak ada satu pun yang bisa melawan, gitu. Tapi kalau mama saya bisa datang di sini, ini luar biasa, hebat. Sampai mama sudah di sini, Gerimit Ebenezer tidak pernah mau melepas. Kemarin data ibadat rumah tangga pendeta, Pendeta Selan yang kemarin baru meninggal tuh. Nah itu dia 2 minggu kemarin datang ibadah di mama saya. Karena mereka masih tetap lihat mama saya itu orang tua dari gereja Ebenezer. Jadi mereka pimpin penutupan bulan keluarga di rumah Oma. Gitu. Jadi itu bukan kondisi tapi itu panggilan kekal. Amin. Ya, karena Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan kita bukan jalan Tuhan. Ya, ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalan Tuhan dari jalan kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Tidak pernah orang sampai di langit, Bapak Ibu. Paling sampai di bulan saja. Di bulannya ada langit lagi. Nah, bayangkan betapa tingginya, berarti tidak terselami dan tidak terpahami oleh akal budi. Jadi kita jangan pernah anggap enteng panggilan Tuhan. Jangan pernah. Karena Tuhan memanggil kita tuh bukan hari ini. Rencananya sudah ada dalam kandungan ibu. Alkitab bilang sejak dalam kandungan ibu aku telah mengenal engkau dan aku telah menaruh rencanaku. Ya, kapan usianya kita tidak tahu penggenapan itu, tapi Tuhan itu setia dan tidak pernah akan gagal. Amin. Yang kedua, kuasa Tuhan melampaui keterbatasan dan kelemahan manusia. Jadi kalau saya terbatas, saya lemah, kuasa Tuhan melampaui. Asal betul-betul saya menerima panggilan dari Tuhan. Panggilan dari Tuhan itu tidak tergantung daripada
kehebatan kita dan kekuatan kita. Tidak. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi dalam kelemahan Tuhan, dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata, menjadi sempurna. Betul, aduh, benar sekali ini. Dalam kelemahan kita ini tidak bisa, kita semua bersaksi ya, kita dari jemaat ini mulai dari tidak ada apa-apa, ya toh? Tidak ada apa-apa, dari kelemahan, tetapi lihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara lihat siapa yang bisa pendetanya bangun tempat sendiri di ini kan? Itu luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi mari kita ikuti aja arah langkah Tuhan. Jangan pernah kita sia-sia. Jangan pernah kita mengakui kelemahan kita. Kita harus mengakui kekuatan Tuhan, bukan kelemahan kita. Jadi kalau kita punya kelemahan, kita bilang, no, saya tidak akui itu, saya akui kekuatan Tuhan di dalam saya. Tuhan sering memakai orang yang secara manusia itu tidak layak. Supaya jelas bahwa keberhasilan panggilan bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena kuasa dan kedaulatan Tuhan. Ya, jadi kita jangan pikir, wih, dia sekolah apa, dia tamat dari mana? Ya toh? Dia sarjana dari mana? Tidak perlu. Atau kita nih seorang yang sudah sekolah tinggi sekali, sekolah paling hebat, kok lu mau mengajar ketong? Tidak, Tuhan pakai orang-orang yang sederhana. Kita lihat Tuhan pakai nelayan-nelayan. Tuhan ketemu mereka di pantai, Tuhan bilang ikut aku. Karena Tuhan bukan cari orang yang berhasil, tapi Tuhan mencari orang yang mau taat. Apa yang Tuhan tetapkan tidak dibatalkan oleh masa lalu, dan apa yang Tuhan mulai tidak dihentikan oleh keadaan. Jadi kita tidak bisa batalkan, kita tidak bisa masa lalu kita tuh membatalkan apa yang Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan sudah tetapkan, itu sudah tetapkan, ya tetapkan. Karena Tuhan tetapkan saya untuk diproses Tuhan, ya Tuhan tetapkan, tidak perlu masa lalu saya. Dan Tuhan mulai tidak dihentikan oleh keadaan. Wih, ini keadaan begini, ini pasti susah jadi lah. Tidak. Tuhan terus bekerja. Jadi jangan lihat keadaan. Tuhan bilang kalau kita lihat keadaan, kita tidak bisa menabur. Kalau kita lihat angin, kita tidak bisa menabur. Kita lihat hujan, tidak menabur. Nah, iblis itu pakai jasmani kita, dia pakai panca indera. Sedangkan Tuhan pakai apa yang tidak kelihatan tapi percaya. Iman itu kan yang tidak kelihatan, tapi kita percaya itu ada. Saya tidak kelihatan punya uang, tapi saya percaya kalau saya perlu pasti ada. Saudara juga demikian, bukan? Jangan takut saudara, jangan takut, jangan pernah takut. Anak-anak kita, cucu-cucu kita tuh masa depan mereka sungguh ada, harapan tidak hilang. Jangan lihat hari ini. Jangan. Lihat bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal dalam hidup kita. Orang berharap kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan lah. Tidak akan. Tidak pernah akan dipermalukan. Karena Tuhan tidak akan dihentikan oleh keadaan. Tuhan tidak pernah salah memilih. Bilang kanan kiri, Tuhan tidak salah memilih saudariku. Tuhan tahu siapa yang dia pilih. Tuhan, kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Mari kita berdoa bersyukur bahwa kita dipilih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Karena ada banyak orang, tetapi Tuhan telah menciptakan kita menjadi orang-orang pilihan. Ada orang-orang yang tidak mau menjadi orang pilihan. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami hari ini berapapun yang hadir di Zoom atau juga di rumah Tuhan, di tempat ini, rumah keluarga Victory Life Community, di mana Tuhan berjanji mata Tuhan ada di sini, telinga Tuhan ada di sini untuk mendengar kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami telah dipanggil Tuhan. Kami berterima kasih bahwa panggilan ini bukan kami yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan, Engkau dengar Tuhan bahwa kami tidak mampu, tetapi Engkau mampu. Engkau bisa melakukan. Tuhan tidak pernah salah memilih kami. Dalam nama Yesus. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sampai hari ini saya sedang berdoa bagi satu keluarga saya, keluarga
saya yang wow, luar biasa mereka. Tapi kasihan, sepertinya mereka belum mendapat pilihan Tuhan. Jadi saya terus berdoa, Tuhan, untuk apa mereka kaya raya, untuk apa mereka punya hubungan, untuk apa mereka gini, tapi mereka tidak dipanggil. Tuhan, panggillah mereka ya Tuhan, panggillah. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita, supaya dalam doa puasa ini ada mujizat mereka dipanggil Tuhan. Ya, karena Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Semua manusia dipanggil Tuhan, tetapi mereka mau memilih atau tidak terserah. Dan Tuhan merespon mereka yang memilih dengan Tuhan ikut memilih. Nah, Roma 11 ayat 29 berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, walaupun kita sudah salah melangkah, kalau kita mau bertobat, Tuhan pulihkan. Kalau kita mau kembali pada jalan kebenaran, Tuhan pasti bawa kita. Ya, tidak pernah terlambat Bapak Ibu untuk bertobat. Tidak ada bertobat itu terlambat, itu tidak ada. Karena ada Roh Kudus dalam hati kita, dan Tuhan tidak menyesali kasih karunia. Coba dulu besoknya panggil dia, sekarang dia murtad. Tidak ada. Sekali Tuhan sudah panggil, entah lu mau tinggalkan Tuhan, tetap panggilan itu tetap ada. Jadi kita harus percaya bahwa orang-orang yang telah dipanggil, mereka pasti tetap akan ada punya kasih karunia. Tuhan tidak pernah menyesali panggilan Tuhan, masalahnya. Yang kedua, kesetiaan dalam proses menentukan kejelasan arah. Jadi kalau kita setia dalam proses, arah kita jelas. Arah hidup seringkali menjadi jelas saat kita setia melangkah. Kita mesti setia melangkah bukan saat kita menunggu semuanya sempurna. Waktu kita setia melangkah, waktu saya ingat, waktu saya setia melangkah, ya, Tuhan bilang kepada saya waktu itu, untuk saya menjadi orang yang memperbaiki dasar dikatakan oleh banyak keturunan, maka saya siap melangkah. Waktu saya siap melangkah, Tuhan membuat mujizat. Jadi kalau itu datang dari Tuhan dan kita melangkah, tidak perlu tunggu sempurna. Kalau sempurna tidak bisa, karena yang sempurna itu hanya Tuhan. Yang penting kita mau taat untuk kita bisa melangkah. Satu langkah kita melakukannya, yang sisa berikutnya Tuhan tambah. Jadi jangan lihat kekuatan kita, jangan lihat kemampuan kita, jangan lihat kita nih siapa. Halo, kita nih siapa? Halo, tidak bisa. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita nih berharga dan mulia di mata Tuhan. Tidak ada anak emasnya Tuhan. Semua anak Tuhan. Yang membuat, sekali lagi, yang membuat kita berbeda itu iman. Karena iman itu susah. Bayangkan, iman itu kita tidak melihat tapi kita percaya. Dan itu kita tidak, dan juga begini, kita percaya kita tidak tahu waktunya kapan. Itu masalah lagi. Kalau kita percaya kita tahu waktunya 1 tahun, ya kita tunggu sah. Tapi kalau kita percaya waktunya 25 tahun kayak Abraham dan Sarah, sudah tidak mungkin lagi, sudah nenek kakek. Secara kondisi manusia, secara kondisi itu tidak memungkinkan. Tapi karena percaya, maka jelas. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Kita mesti setia melangkah, bukan kita menunggu. Kita harus bisa melangkah. Jangan takut. Kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan kasih kita. Tidak mungkin kita berjalan tanpa tuntunan Tuhan, karena kita anak Tuhan. Kalau Tuhan tidak tuntun kita, pasti Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang lain. Saya percaya itu, saya sangat yakin dan percaya. Tuhan menuntun langkah, bukan niat. Jadi kalau ada, coba Bapak Ibu jawab saya, saudara-saudara. 3 orang punya niat ke Jakarta. Berapa orang yang ke Jakarta? Hah? Berapa orang yang ke Jakarta, saudara? Tidak ada, karena baru niat saja, berarti belum bisa. Jadi kalau hanya baru niat saja, kita tidak sampai kepada tujuan. Tuhan menuntun langkah, karena itu harus melangkah, ya. Bukan niat, tapi
melangkah. Jadi apa yang Tuhan sudah bicara kepada kita di doa puasa Daniel ini, saudara catat baik-baik. Minta tuntunan Tuhan dan melangkah dengan percaya. Jangan lihat keadaan, tetapi percaya bahwa ada percepatan, perluasan, dan peningkatan supernatural, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Mazmur 37 ayat 23 berkata, langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Bukan jalan, saudara, tapi langkah. Langkah itu lebih detail daripada jalan. Jalan itu kan kumpulan langkah-langkah disebut jalan. Tapi kalau langkah itu baru satu, Tuhan sudah tetapkan. Wih, itu dahsyat dan luar biasa. Ya, karena ketaatan mengaktifkan campur tangan Tuhan dalam tindakan nyata, bukan sekedar niat. Jadi kalau saudara mau Tuhan aktif campur tangan, tindakan nyata. Lalu pertanyaannya begini, kita sudah bertindak kan? Khususnya saya sudah bertindak. Bertindak untuk kepingin jadi wali kota. Tapi kesan jadi wali kota, bertindak lagi untuk mau jadi anggota DPR provinsi. Tidak jadi anggota DPR provinsi. Saudara, jangan bilang begitu. Karena Tuhan mengatur langkah kita. Kita tidak tahu di depannya ada apa. Yang penting kita tidak gagal. Kita tidak malu-maluin. Kan dulu orang sampai gosip, oh sebentar teh GBI Victory Life su tutup. Lihat teh sekolah tunas bangsa su ancor. Mana? Sekolah tunas bangsa tetap terang sampai Rembang tengah hari. Iya kan? Kenapa saudara? Karena Tuhan menyertai kita, aktif Tuhan itu campur tangan kita. Bukan waktu kita berniat, waktu kita melangkah. Tuhan, Bapak Ibu tidak pernah mempermalukan kita. Saya tadi sama Pak John, kita dua dari sini kan saya mesti lihat-lihat di TK lagi persiapan besok sudah tahun aja, besok semester 2 sudah mulai, jadi saya cek. Terus kita lewat di rumah wali kota, kita bilang luar biasa ya, kita punya adik Bapak Faren dan Mama Linda. Tuhan mengaktifkan, Tuhan campur tangan sampai mereka bisa jadi wali kota 1 tahun, dan kita bisa tahu di dalam rumah wali kota sampai kamar tidur pribadi wali kota pun saya sudah masuk, naik tempat tidur, duduk, minum anggur, makan anggur, segala macam, sampai dapur, sampai kolam renang, kita berenang semua. Wih, Tuhan pun campur tangan nih, luar biasa. Tidak pernah mereka itu pikirkan, tidak pernah ya. Jadi saya sama Pak John tuh kita memuji Tuhan karena melihat itu wali kota punya tempat tuh, mengingat adik kita Bapak Faren dan Malinda. Kita semua mendapat berkat, termasuk jemaat ini juga dapat berkat sumbangan. Ya toh? Itu luar biasa ya. Karena apa? Karena ketaatan mereka pada waktu Tuhan mau mereka diproses luar biasa. Saya kenal adik-adik saya ini. Mereka diproses dari sopir mobil, sopir kepala dinas, ya Bapak Faren ya, sampai dibuang di Sabu ya Bapak Faren ya, 7 tahun dilupakan. Tapi lihat, karena ketaatan mereka, karena niat mereka, Tuhan campur tangan. Bukan saja niat, tapi ketaatan mereka melangkah, ikut tuntunan Tuhan. Ya, adik saya juga satu, saya bersaksi saudara saya saja. Minta maaf, ini bukan kesombongan, tapi ini kesaksian hidup maksudnya ya. Adik saya Ois juga begitu. Ya, hari ini dia tidak ada karena dia ada rapat di Jakarta. Saudara tahu, dia itu dari sopir bemo. Toh saya, Pendeta Rizal tuh punya bemo. Jadi adik saya ini sopir bemo. Kita waktu itu tuh rasanya hidup ini sudah hancur waktu papa saya tuh meninggal. Kita ini tidak ada pengharapan lagi. Ya, padahal itu semua omong kosong. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Karena waktu papa saya meninggal, firman Tuhan tiba-tiba datang di Yesaya. Yang menjadi suaminya adalah Tuhan sendiri. Anak-anaknya semua akan menjadi murid Tuhan dan besar kesejahteraan mereka. Itu firman yang datang. Papa saya masih di mayat di tempat tidur ini sudah datang. Berarti mama saya tidak nikah. Berarti kita semua diberhasil. Tapi waktu perjalanan tuh saya tidak percaya. Kok kita semua sepertinya gagal. Sekarang Bapak Ibu dia punya adik saya, saudara bersaksi. Pengusaha,
cukup sukses, Tuhan angkat menjadi anggota DPR, kota kita bisa luar biasa. Kalau kita mau bersaksi tentang Amanani, pasti punya mujizat yang luar biasa. Ya Amanani ya. Dengan Ibu Yanti, bisa jadi orang nomor 2 di Sabu, itu bukan kebetulan. Ya, itu rencana Tuhan, itu ketaatan. Jadi kalau kita hanya niat saja tidak bisa. Beta hanya niat setelah beta maju nih nanti beta malu-malu sah. Jangan pakai malu. Kalau itu kehendak Tuhan, mari. Kita semua, saya tidak bersaksi satu-satu, kita semua saja mengalami hari ini tuh luar biasa. Amin. Luar biasa, belum Bapak John Dede bersaksi lagi, lebih dahsyat lagi. Ya, mujizat hebat untuk keluarga Bapak John Dede. Nanti sabar Bapak John Dede yang bersaksi. Saya tidak usah bersaksi. Ya, karena Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Jadi kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan setia dalam perkara kecil. Perkara kecil itu apa Bapak Ibu? Tugas sehari-hari. Karena Tuhan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada orang yang terbukti setia dalam hal kecil. Di dalam hal kecil itu tersembunyi hal-hal yang besar. Hal kecil itu tugas sehari-hari kita. Itu hal kecil. Tugas sehari-hari kita setia. Tuhan perhatikan, Tuhan tidak lupa. Kemarin waktu saya baca firman di dalam Kejadian 6 ada catatan di situ dikatakan, teringatlah Tuhan akan Nuh. Berarti Tuhan pernah lupa Nuh? Tuhan tidak pernah lupa Nuh. Tuhan selalu ingat kalau Nuh itu ada di Bahtera. Nanti teringatlah Tuhan akan, kita sebut nama kita masing-masing. Teringat, ulang, sebut nama kita masing-masing. Teringatlah Tuhan akan Melsia. Pasti, teringatlah Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan kita daripada beban-beban yang seperti air bah itu. Mengapa? Karena kesetiaan itu adalah ukuran kepercayaan Tuhan dalam kerajaannya. Jadi orang yang setia, ukuran di dalam kerajaan surga itu setia. Bukan punya talenta yang hebat, bukan punya kecakapan, bukan top, bukan ternama, bukan. Tapi orang yang setia. Itu ukuran kepercayaan Tuhan dalam kerajaan. Jadi kalau kita mau Tuhan percaya kita, maka kita harus setia. Kalau kita tidak setia, jangan harap Tuhan tidak percaya kita. Oke? Matius 25 ayat 21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Ini cerita tentang hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang bepergian lalu memanggil hamba-hambanya memberi talenta. Lalu ini dia pergi mengembangkan talentanya. Ya, talenta itu mulai dari kecil. Mungkin saya punya suara dipanggil untuk singer dulu. Setia. Nanti lama-lama saya jadi song leader. Lama-lama saya jadi anggota dewan bisa berbicara di depan umum. Lama-lama saya jadi wakil bupati. Ya kan? Setia, itu setia dari perbuatan-perbuatan yang kecil. Talenta apa lagi yang perlu dikembangkan? Kalau kita pun talenta mengajar, kita mulai setia baca-baca, mulai mengajar 1-2 anak, nanti ditambahkan lagi. Itu namanya setia. Ingat, setiap kita punya talenta. Jangan sampai kita sembunyi talenta itu. Tidak boleh kita sembunyi itu talenta, saudara. Hati-hati. Hati-hati dengan sembunyi talenta. Karena yang Matius 25 ini berkata itu bukan soal menjadi hebat, tapi menjadi setia dan bertumbuh. Talenta itu berkembang karena dipakai, bukan disimpan. Amin. Kalau kita simpan sembunyi, tidak bisa dipakai. Jadi kita mesti kenali talenta kita lalu kita pakai. Ya, talenta kita apa? Kita pakai itu. Lalu kita pakai, kita latih, kita layani, kita setia, maka kita akan bertumbuh lipat ganda. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 5 jadi 10. Karena itu kita mesti membuat rencana untuk pengembangan talenta. Jangan sampai habis doa puasa kita sudah tidak lagi bergairah. Nggak boleh. Ya, karena nanti Tuhan akan bilang,
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar karena kamu sudah setia doa puasa. Amin. Percaya, saya yakin karena saya berdoa, saya tahu semua kita akan diberkati. Tuhan tidak mencari orang yang paling besar kemampuannya, tapi yang paling dapat dipercaya melalui kesetiaan sehari-hari. Kalau kita setia dalam tugas sehari-hari, percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Jadi kalau kita lulus dalam hal yang sederhana, Tuhan membuka pintu untuk tanggung jawab dan pengaruh yang lebih besar. Saya sudah bersaksi semua, kita mulai dari hal yang kecil. Yang terakhir, panggilan selalu lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak bila ukur, oh beta ini hanya bisa begini, pasti panggilan kita bisa begini. Hanya bisa sesuai kemampuan kita. Ingat, panggilan Tuhan itu tidak sesuai kemampuan kita, tapi sesuai kemampuan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan itu sesuai kemampuan Tuhan. Saya juga tidak bisa, tapi saya percaya Tuhan mampu. Saya percaya diri aja. Saya percaya diri aja. Kenapa? Karena saya tidak lihat kemampuan saya. Saya lihat kemampuan Tuhan yang memanggil saya. Nah, panggilan Tuhan bukan hanya untuk keberhasilan pribadi, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Bapak John ada bawa pulang satu tanta di rumah. Aduh, jadi ada tanta baru lah di rumah. Beta tadi, beta baru pernah ketemu tadi, dia sudah 2 hari, tadi baru beta ketemu, saking beta sibuknya, sana ketemu dia. Beta pulang teh dia ada duduk pangkok kaki di situ. Jeffrey bilang, dia ada makan sirih, tuh mama, dia ada makan sirih. Jadi beta bilang, tanta di sini dilarang makan sirih. Dia bilang, soalnya beta kumpul, tidak boleh juga kumpul, tidak boleh. Nanti tidak boleh tinggal sini ya, tinggal di, Jeffrey bilang, tinggal di polisi. Jadi tante bilang, dicabut rumput. Jeffrey bilang, jadi dicabut rumput. Jeffrey main datang kok omong disu emosi. Jeffrey also tante emosi selalu. Disu pegang itu kayu mahabuk dan Jeffrey. Bimbing Jeffrey hati-hati. Karena Jeffrey bilang, tidak boleh makan sirih ya, nanti mama bawa tinggal di Polresta polisi. Disu omong-omong terus. Nah, saudara lihat toh, kita sekarang diberkati. Aduh, kita punya rumah nih, Tuhan, keberhasilan kita untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Terus saya bilang, Bapak John, kenapa bawa? Aduh, Jeffrey saya besok pusing. Jadi Bapak John bilang, puasa artinya membawa orang yang tidak punya rumah ke rumah. Oh Tuhan. Iya, mama ya bilang, aduh, ini Tuhan pun kehendak soalnya karena dia pikir tinggal di rumah yang baru di Belo. Nah Bapak John mau pergi situ bilang bangun teh orang mau datang masuk ini rumah. Dia bilang soalnya beta tuh sana ada rumah, ini beta pun rumah, beta tinggal di sini sana ada yang ganggu juga. Dia sana mau karena dia bangun di situ ada dapur, pakai tungku. Tahu dia di mana? Dia tinggal di teras. Beta tuh sana ada rumah, beta pokoknya ini di sini, sana boleh ada orang yang ganggu-ganggu. Jadi Bapak John bilang, Pace angkat dia. Aduh. Habis beta potong-potong itu tadi panggil Daniel, Rahel angkat. Jadi beta usah nanti beta angkat. Ma dia ada Rahel sandengar dia. Jadi Tuhan memberkati kita untuk memberkati banyak orang. Panggilan membawa dampak kerajaan Allah, saudara ya. Tuhan tidak panggil kita untuk diri kita, tapi Tuhan tahu kemampuan. Kenapa Tuhan tidak bawa pergi tempat lain kau dikotong? Berarti Tuhan tahu kotong ini mampu. Iya kan? Nah, karena itu kita mesti saling support. Kasihan Daniel dan Rahel tuh bosong pi besuk-besuk dong. Jangan hanya beta saya yang besuk gitu kan. Karena panggilan kita itu membawa dampak kerajaan Allah. Bayangkan Pak John sudah langsung kasih beta firman, beta TKM memang. Puasa artinya membawa orang yang tidak punya rumah ke rumah. Langsung beta diam minum air. Padahal beta sumbang ngamuk. Bikin beban lah itu maksudnya, aduh. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Abraham, Kejadian 12 ayat 1-3 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan memberkati Abraham bukan agar ia berhenti pada dirinya sendiri, tapi dengan tujuan yang lebih besar. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau Tuhan berkati kita, kau jangan senang-senang. Kau tanya Tuhan, ini berkat untuk apa? Untuk siapa? Kalau Tuhan bilang sonde untuk lu, oke baik, terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan bilang sonde itu untuk bawa orang yang sonde punya rumah tuh bawa pulang di rumah. Ya pasrah toh? Oke. Yusuf juga saudara, yang kedua Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah meraka-raka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meraka-raka untuk kebaikan. Jadi kalau kita mengalami ketidakadilan, tidak usah kasih salah, karena Tuhan ada dengan kita saudara. Dengan maksud yang Yusuf itu tidak tahu, tapi maksudnya adalah supaya melalui Yusuf ada satu bangsa besar yang dipelihara Tuhan. Jadi kalau kita ada kita dibuat ketidakadil, dibuat jahat, tidak usah diam-diam saja, karena Tuhan mau pakai kita menjadi sesuatu yang lebih besar. Amin. Jadi jangan lihat itu masalah, tapi lihat Tuhan yang besar. Jangan lihat kondisi kita dibentuk itu, nanti kita lemah, kita mundur. Tapi lihat Tuhan yang besar yang membela kita. Yang penting kita punya hati nurani, murni. Karena keberhasilan pribadi adalah alat, tetapi kemuliaan Tuhan dan keselamatan orang banyak adalah tujuan dari panggilan. Jadi saya berhasil, itu alat yang Tuhan pakai. Alat itu akan Tuhan pakai dengan satu tujuan untuk kemuliaan dalam panggilan saya, yaitu saya menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, bilang sama-sama dengan kita, keberhasilan pribadi saya adalah alat, tetapi kemuliaan Tuhan dan keselamatan banyak orang adalah tujuan panggilan saya. Jadi keberhasilan saya itu alat yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu tidak tersembunyi, karena kemuliaan Tuhan itu pasti dilihat dan dirasakan oleh banyak orang saudara. Itulah sebabnya mari kita percaya Tuhan. Jangan tunggu kita punya uang banyak baru kita tolong orang lain. Belajar dari itu anak yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak punya banyak, saya hanya punya pas-pasan, tapi saya mau membantu dia. Nanti Tuhan akan kembalikan tuh 12 bakul 1 tahun. Dan kita bisa bagi-bagi pada orang lain. Setia bukan berarti selalu mudah saudara, tetapi terus melangkah meski belum melihat hasilnya. Saya ini setia. Contohnya, ketika saya masuk ikut Pak John itu, saya diproses ini luar biasa. Saya menjadi pembantu di hospitality, berarti setiap hari saya punya tugas itu, kalau ada tamu datang cuci spray, menyimpan kamar, kasih rapi kamar, lalu tanya tamu mau apa gitu. Tapi kita tuh di WWM tuh tidak dibayar saudara. Kita tidak dibayar sama sekali. Kita bekerja tuh sukarela. Siapa di sini yang pernah di WWM bisa angkat tangan kok? Ada yang di WWM. Dibayar tidak? Tidak dibayar. Kita pergi dan sukarela, bekerja tanpa bayar. Karena kita dipanggil berarti Tuhan tahu memelihara kita. Satu kali jam 1 malam saya diketuk. Melsia bangun. Oh iya, ke mana? Tante, itu ada tamu dari Jerman datang, menyimpan di pung kamar. Oh iya, siap. Dia menyimpan kamar semua beres-beres. Terus pas dia datang, beta yang layani. Semua tidur di jam 1 malam. Beta layani semua, terus beta bilang, kamu perlu air panas kok supaya beta masak. Terus dia bilang, oh tidak usah, tidak perlu. Biar apa yang ada saja, karena sudah malam kasihan kamu, baik. Ya kan saya layani yang biasa seto. Besok tuh dia langsung pulang ke Jerman, jadi dia hanya datang dari Singapura transit di Jakarta kalau saya tidak salah. Besok dia langsung kembali ke Jerman. Sampai di Jerman, dia cerita dan dia punya teman satu di kantor, bilang, weh ada satu wanita di WWM sana, dia melayani saya sangat ramah. Dia bilang, nah saya ada punya
uang banyak nih, saya mau berkati dia sah. Terus dia kirim cek dari Jerman untuk saya. Tepuk tangan dong. Saudara lihat, tidak selalu mudah. Lalu saya diproses lagi, pergi melayani di Bandung, tinggal di sana. Uang kan tidak punya, kita di WWM kan tidak digaji toh. Pak John sambil menjahit-jahit, saya lamar jadi pembantu rumah tangga di sebelah rumah. Sebelah bis WWM. Jadi pagi-pagi jam 5 itu saya sudah pergi cuci, setrika, masak kasih ibu itu, terus pel semua pastikan bahwa jam 9 itu saya sudah harus selesai karena saya harus ada tugas lagi di bis WWM. Saudara saya sudah cerita kesaksian saya ini ulang-ulang. Sampai saudara tahu, saking setianya saya sama ibu ini, mereka angkat saya jadi anak. Mereka sponsor saya, sponsor musik-musik yang pertama kali kita rintis jemaat dari mereka. Mereka sponsor Resti waktu saya melahirkan, walaupun saya sudah di Kupang. Sampai sekarang kita sangat baik. Dia liburan waktu itu kasih saya sama Pak John datang liburan di Kupang, waktu itu pesawat Burak dari Bandung. Saudara, tidak mudah. Walaupun belum melihat, tapi orang yang setia diberkati Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang yang setia siapakah yang mendapatkannya. Jadi panggilan itu diteguhkan oleh kesetiaan. Kalau kita dipanggil berarti kita setia. Jadi kata kunci adalah setia dan taat. Mari, setia dan taat. Shalom, selamat malam, Tuhan berkati kita.